Kita masih berbicara tentang stoikisme kembali, dan berikut adalah 5 tipe orang yang berbahaya untuk dinikahi. Ya, memahami materi ini tuh bisa menyelamatkanmu dari kelelahan mental selama bertahun-tahun. Ya, karena banyak orang itu tidak hancur setelah menikah karena kurang cinta. Mereka hancur karena salah membaca karakter. Di awal-awal sih kelihatannya romantis, perhatian, nyambung, ya, membuat nyaman. Tapi setelah hidup bersama, baru terlihat emosinya tidak stabil, egonya besar, haus validasi, dan membuat hidup terasa melelahkan setiap hari. Video ini penting karena sebagian tanda-tanda itu sebenarnya sudah muncul sejak awal. Tapi banyak orang yang mengabaikannya karena terlalu takut kehilangan. Ya, dan semakin cepat kamu memahami sifat manusia, maka semakin kecil kemungkinan kamu salah memilih seseorang yang nanti menghabiskan ketenangan hidupmu tuh perlahan-lahan. Baik, kita akan mulai dari yang pertama ya. Tipe pertama yang tidak boleh dinikahi itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Jadi gini nak, usahakan kamu itu jangan terlalu terpesona ya dengan orang yang romantis saat suasananya enak gitu ya. Lihat juga bagaimana dia saat marah, karena karakter asli manusia itu sering keluar saat hidup tuh mulai tidak nyaman. Nah, ini yang berbahaya. Ada orang yang sedikit kecewa langsung meledak ya. Saat ada konflik langsung menghina kamu ya. Sedikit tidak sesuai harapan langsung berubah jadi dingin. Dan banyak orang yang menganggap itu normal, padahal hidup dengan orang yang emosinya liar itu melelahkan. Kamu jadi harus menjaga suasana terus, takut salah bicara, dan capek membaca mood setiap hari. Stoik sangat menekankan penguasaan diri ya. Jadi Seneca itu pernah bilang, orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri akan sulit menciptakan ketenangan untuk orang lain. Lalu solusinya bagaimana? Jangan cuma lihat bagaimana dia memperlakukanmu saat senang, tapi lihat bagaimana dia menghadapi frustasi. Karena yang namanya pernikahan itu lebih banyak berisi tekanan daripada momen romantis. Diingat-ingat ya, kamu kalau yang belum nikah ini ya, pernikahan itu lebih banyak berisi tekanan daripada momen romantis. Dan bagi kalian yang sudah nikah, silakan tulis di kolom komentar bener apa enggak nih pernyataan ini. Sekarang tipe kedua, orang yang hidupnya selalu butuh validasi. Ya, ini tipe yang sering terlihat menarik di awal ya, pandai bicara, pandai mencari perhatian, selalu ingin dianggap spesial ya. Tapi hati-hati kamu, karena manusia yang terlalu haus validasi itu biasanya sulit benar-benar tenang dalam hubungan. Sedikit tidak diperhatikan dia akan gelisah. Sedikit kalah dari orang lain dia akan insecure. Sedikit bosan mulai mencari perhatian baru. Kelihatannya sih adem orangnya ya, berwibawa gitu ya, berharisma itu. Tapi aslinya yuk, dalam hatinya tuh busuk, pengennya dianggap hebat mulu dari orang lain. Ya, kalau kesaing sedikit saja udah kayak kebakaran jenggot gitu. Dan yang paling berbahaya itu adalah orang tipe seperti ini tuh biasanya sumber daya hidupnya itu akan dikerahkan kepada validasi. Baru punya duit sedikit ya pengennya beli barang yang bisa dipamerin gitu ya. Usaha belum berkembang ya pengennya pamer sama orang-orang kampung, sama tetangga gitu. Nah, Stoik itu percaya bahwa manusia yang tidak punya nilai itu akan terus mencari makanan ego ya.
Makanya jangan cuma cari pasangan yang membuatmu nyaman, cari yang bisa nyaman dengan dirinya sendiri. Karena orang yang damai dengan dirinya itu lebih kecil kemungkinan menghancurkan hubungan demi validasi sesaat. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang tidak pernah mau salah. Ini salah satu tipe yang paling melelahkan. Kalau di sosmed itu banyak yang bilang katanya perempuan itu tidak mau salah. Tapi yo, perempuan yang bagaimana dulu? Kita pikir tidak semuanya. Dan anak-anakku, jika kalian perempuan dan kebetulan mendengarkan video ini, ya katakan bahwa selalu ada pengecualian gitu kan. Sekalipun kamu perempuan, ya kamu udah pinter, udah sering nonton channel ini kok, mestinya ya ndak gitu ya. Tipe yang seperti ini biasanya selalu punya alasan ya, selalu membela diri dan selalu merasa jadi korban. Dan semakin lama ya hubungan berubah jadi perang ego nantinya ya. Padahal namanya rumah tangga itu tidak membutuhkan manusia paling benar. Rumah tangga itu membutuhkan manusia yang mau belajar. Nah, ini yang sering terlambat disadari bagi pasangan-pasangan rumah tangga baru ya. Karena kalau pada saat pacaran kan egonya masih ditahan ya. Ya namanya juga masa-masa promosi kan. Ingin mempromosikan diri gitu ya. Ingin memberikan citra diri bahwa dirinya itu benar, baik gitu ya. Sabar gitu. Padahal kalau udah nikah ya karakter aslinya keluar. Dan percaya saja sama bapak, hidup dengan orang yang tidak bisa introspeksi itu capek ya, karena setiap masalah akhirnya ya selalu kembali menjadi salahmu. Dan tipe-tipe kayak gini nih yang sulit ya. Dan tipe keempat adalah orang yang hidupnya tidak punya arah. Jadi cinta saja itu tidak cukup untuk membangun hidup. Kalau seseorang tidak punya arah, tidak punya tanggung jawab, dan hidupnya cuma mengikuti arus, ya lama-lama hubungan jadi tenggelam. Karena menikah itu bukan cuma soal rasa, tapi soal membangun kehidupan. Dan dalam stoikisme itu disebut bahwa orang yang tidak bisa memimpin hidupnya sendiri lama-lama akan menjadi beban emosional bagi pasangannya. Makanya jangan cuma bertanya, aku nyaman enggak? Tapi tanya juga, orang ini punya arah hidup enggak? Karena setelah fase cinta lewat, yang tersisa ya adalah realitas, kenyataan. Cinta itu cuma sebentar kok, cuma sebentar banget. Dan bagi anak-anak yang perempuan itu tidak perlu terlalu takut bahwa nanti setelah menikah itu kemudian tidak romantis, tidak dicintai. Bukannya tidak romantis dan tidak dicintai, tapi fokusnya berubah ya, akan menjadi fokus ke anak barangkali ya, akan jadi fokus ke mencari penghasilan gitu ya. Berbeda fokusnya, bukan berarti tidak romantis dan tidak dicintai itu. Dan tipe kelima yang berbahaya untuk dinikahi adalah orang yang membuatmu kehilangan diri sendiri. Ini paling berbahaya karena sering tidak terasa di awal. Awalnya kamu merasa sangat dicintai ya. Awalnya kamu merasa sangat dicintai. Tapi lama-lama kamu jadi takut berbeda pendapat ya. Takut mengecewakan, takut menjadi dirimu sendiri, dan perlahan hidupmu mulai berputar penuh di sekitar emosinya. Hubungan seperti ini sangat berbahaya karena cinta yang sehat tidak membuat manusia kehilangan dirinya. Dan stoik percaya hubungan yang baik seharusnya membuat jiwamu lebih tenang, bukan lebih kecil. Solusinya bagaimana? Perhatikan dirimu sendiri saat bersama seseorang. Apakah kamu merasa lebih hidup, lebih bebas, lebih berkembang, atau justru lebih takut, lebih lelah, dan lebih kehilangan arah? Karena kadang hubungan yang tidak sehat itu bukan pertengkarannya, tapi hilangnya jati dirimu secara perlahan. Baik, kita sekarang ke solusi. Jadi bagaimana cara memilih pasangan dengan lebih dewasa? Berhenti cuma memilih berdasarkan rasa deg-degannya. Yang namanya chemistry itu bisa nipu. Tapi lihat juga cara dia menghadapi masalah, cara dia memperlakukan orang lain,
cara dia mengelola emosinya, dan apakah kehadirannya membawa damai atau justru membawa kekacauan, ya, atau justru membawa keresahan, jadi makin pusing, makin ruwet gitu ya. Karena pasangan itu bukan cuma teman jatuh cinta, dia adalah lingkungan mental yang akan kamu tinggali bertahun-tahun. Jadi gini nak ya, semakin dewasa ya diharapkan kamu ya mulai sadar bahwa yang paling melelahkan dalam hubungan itu bukan kurang cinta, tapi hidup dengan orang yang emosinya tidak stabil, egonya yang terlalu besar, dan belum lagi kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Jadi makanya jangan terlalu terburu-buru memilih hanya karena takut sendirian. Karena kesepian tuh masih bisa disembuhkan, tapi hidup puluhan tahun dengan orang yang salah bisa perlahan menghancurkan ketenangan batinmu. Dan percaya saja, pasangan terbaik itu bukan yang paling membuatmu mabuk cinta, tapi yang membuat hidupmu tetap terasa waras saat dunia sedang berat-beratnya. Ya, akhir kata, salah memilih pasangan bukan cuma soal salah mencintai seseorang. Kadang itu juga berarti salah memilih seperti apa hidup